Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabati wa mawalah. Baik para mahasiswa, mahasiswi yang kami banggakan, yang kami cintai, terutama mereka-mereka, kalian-kalian semua ya, yang sedang mengambil mata kuliah tafsir maqasidi atau teori-teori maqasid di sebahagian fakultas pasca sarjana. Ada yang judul mata kuliahnya adalah teori-teori maqasidi, teori-teori maqasid. Nah, kali ini jumpa lagi dengan mata kuliah tafsir maqasidi yang dalam pertemuan keempat dan kelima ini sengaja saya ingin mendiskusikan, menyampaikan materi tentang teori, kaidah dan langkah-langkah tafsir maqasidi. Sebenarnya saya sedang menyusun bukunya, tapi ini poin-poin pikirannya akan saya sampaikan lewat video ya. Nah, pertama, hakikat teori tafsir maqasidi, saya ingin mengatakan bahwa tafsir maqasidi ini adalah sebuah genre baru di dalam perkembangan tafsir modern kontemporer ya. Kalau dulu orang mungkin baru mengenal istilah maqasidus syariah, tapi ini kita ingin tarik teori maqasidus syariah di dalam konsep penafsiran Al-Quran. Maka saya menamakannya sebagai tafsir maqasidi, yaitu tafsir yang menekankan pada upaya penjelasan mengenai maksud-maksud di balik ayat Al-Quran, baik yang kontennya atau isinya berupa perintah, larangan, kebolehan, kisah-kisah, amsal-amsal di dalam Al-Quran maupun aksam di dalam Al-Quran. Itu semuanya ada maqasidnya. Sehingga dari sini sebenarnya cukup clear ya, cukup jelas bahwa tafsir maqasidi itu ya berbeda dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah, maqasidul Quran itu sebagai basisnya ya, sebagai basisnya tafsir maqasidi. Kalau maqasidus syariah sering difahami ya maksud-maksud dari tujuan syariat, dan syariat sering difahami seolah-olah hanya hukum. Kalau tafsir maqasidi meskipun basisnya adalah maqasidus syariah dan maqasidul Quran, itu lebih kita fahami sebagai sebuah upaya menafsir Al-Quran dengan penekanan pada menyingkap, mengungkap apa sebenarnya dibalik perintah suatu ayat Al-Quran, dibalik larangan, dibalik kebolehan yang ada di dalam ayat Al-Quran, termasuk dibalik kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, amsal-amsal yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya saya ambil contoh ini sederhana, yang amsal ya, yang belum sering saya ungkap. Misalnya ketika Quran menyebut bahwa wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Misalnya Allah memberikan perumpamaan bahwa kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah itu menurut para ahli tafsir adalah kalimat tauhid, kalimat syahadat la ilaha illallah. Allah umpamakan kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik ya, yang pohon itu memberikan buahnya setiap saat. Nah, ternyata ini pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah, yakni kalimat syahadat la ilaha illallah itu seperti pohon. Nah, ini ada maqasidnya, di antaranya sirinya, rahasianya bahwa ternyata pohon itu adalah sebagai oksigen dalam kehidupan ya.
oksigen dunia. Begitu juga dalam hal ini syahadat la ilaha illallah adalah sebagai oksigen rohani kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana kondisi rohani kita kalau tanpa oksigen, tentu juga akan mengalami kekeringan atau bahkan kematian. Sehingga disinilah mengapa rahasianya Tuhan memberikan perumpamaan kalimah thayyibah seperti syajaratin thayyibah. Nah, itu salah satu contoh yang ayat Amsal. Jadi pasti ada maqasidnya, ya. Jadi kalau bicara tentang tafsir maqasidi, titik tekannya adalah bagaimana mengungkap dimensi maqasid kebertujuan, dimensi sirinya, rahasia maupun hikmah di balik ayat-ayat yang sedang kita tafsirkan itu. Begitu juga dengan kisah, misalnya ada kisah Nabi Nuh, ada maqasid yang terdalam. Kenapa kisah Nabi Nuh itu diungkap? Meskipun banyak maqasidnya, diantaranya misalnya bahwa itu Nabi Nuh membuat kapal untuk hifdzu an-nafas, menyelamatkan jiwa. Tapi ada yang lebih penting kalau didalami lebih jauh, bahwa di balik kisah Nabi Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan dari banjir bandang yang menimpa, itu bahwa sebuah masyarakat yang akan mampu memimpin peradaban, salah satunya dia harus menguasai teknologi air. Jadi symbolizingnya adalah membuat kapal. Baik, saya ingin lanjutkan bahwa eksistensi tafsir maqasidi merupakan genre, ya, yang merupakan genre baru. Sesungguhnya dialah corak baru dalam pengembangan tafsir Al-Quran. Ia melengkapi, bukan untuk mendelegitimasi terhadap metode penafsiran yang sudah ada. Ini penting saya underline supaya orang tidak salah paham bahwa tafsir maqasidi seolah-olah ingin mendisfungsionalkan metode-metode yang lain yang sebelumnya enggak, justru melengkapi. Karena nanti di dalam operasionalnya kita juga kadang akan menggunakan metode tafsir maudhu'i ketika membahas konsep-konsep tertentu yang di situ melibatkan pentingnya mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema, hadis-hadis yang satu tema, yang itu sangat khas di dalam tafsir maudhu'i atau tematik. Nah, kita pakai itu langkah awal dari tafsir tematik, ya, dalam rangka menyusun konstruksi tafsir maqasidi, tetap kita pakai. Baik, tafsir maqasidi fokus pada upaya menggali dan menerapkan maqasid dari ayat-ayat Al-Quran untuk terwujudnya kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah, hayatan maslahah, ya, berbasis pada prinsip kemaslahatan atau good public dan menghindari mafsadah. Maka fundamental structure dari teori maqasid sebenarnya, kalau mau diringkas sebuah kalimat yang ringkas, adalah tahqiqul maslahah wa dar'ul mafsadah. Bagaimana merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Tafsir maqasidi bukan sekedar menjelaskan dan mendeskripsikan tentang tata cara atau kaifiyah mengenai suatu konsep tertentu dari ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga ingin mengungkap, menjelaskan dimensi rasionalitas, atau dalam bahasa para ulama maqasid menyebutnya adalah al-ma'ani al-ma'qulah, makna-makna rasional dari ayat yang sedang kita tafsirkan. Bagaimana rasionalisasi dari konsep atau ayat-ayat yang sedang kita tafsirkan. Saya ambil contoh misalnya begini. Saya ambil contoh. Di surat Al-Baqarah itu Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 200 berapa itu? 208 seingat saya. Coba nanti dicek, ya. Jadi hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin, misalnya. Di situ
Tuhan Allah menggunakan redaksi hafidhu ala sholawati. Menggunakan redaksi hafidhu. Terambil dari kata hafadha yuhafidhu hafidh. Hafidhu. Sigotnya musyarakah. Itu ada maqasidnya. Kenapa tidak Allah katakan ihfadhu ala sholawati tapi hafidhu? Sigot musyarakah itu adalah resiprokal, ketersalingan. Sehingga di situ mengandung maksud bahwa redaksi hafidhu itu bahwa jagalah kamu sholat ya. Jagalah olehmu sholat, maka sholat akan menjagamu. Kata saya kutipkan misalnya dari Syekh Nawawi Al-Bandani di dalam kitab Tafsir Marah Labid, di situ beliau katakan ihfadhu as-sholawat tahfadhukum. Jaga sholat 5 waktu itu, niscaya sholat 5 waktu akan menjagamu. Menjaga dari apa? Tanha anil fasya'i wal munkar. Karena Allah katakan di ayat yang lain, innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Terjaga dari perbuatan fasya dan kemungkaran. Jadi kalau kita menjaga sholat, sholat akan menjaga kita dari api neraka, dari keburukan-keburukannya ya, dan seterusnya. Nah itu. Oke, jadi selanjutnya adalah tafsir maqasidi tetap menghargai teks. Ini juga salah satu hal yang penting. Ihtiramun nusus, dengan menganut paradigma esensialis atau substansialis ya, tapi tidak mengabaikan nilai pesan utama dari ayat Quran atau hadis ya. Kalau memang itu ada hubungannya dengan hadis, atau saya menyebut dengan an-nusus ad-diniyah. Oke. Nah, ada pertanyaannya, teman-teman sering bertanya, bagaimana ini ya, para mahasiswa kadang bertanya, bagaimana ini Bapak kalau orang kemudian mengklaim bahwa ini maqasidnya itu kemaslahatannya seperti ini dan seperti itu. Kaidah-kaidahnya sebagai qawaid dan dawabit dari tafsir maqasid itu seperti apa? Nah, saya akan jelaskan. Ini penjelasan saya ini sebenarnya sudah mengolah dari berbagai buku maqasid yang saya baca, saya renungkan, saya tadaburi ya. Kemudian saya memunculkan istilah al-qawaid wad-dawabit fi at-tafsir al-maqasidi. Qawaid yang pertama adalah, saya katakan ini dengan bahasa Arab, mudah-mudahan bisa dimengerti, nanti kita terjemahkan, bahwa ma min amrin ya au nahyin au ibahatin fin nusus ad-diniyah illa wa fihi maqasid, yakni tahqiqul maslah. Tidak ada satu perintah atau larangan atau kebolehan di dalam teks keagamaan, baik itu dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, kecuali di dalamnya pasti ada maqasid. Jadi memang kalau belajar tafsir maqasidi, kita menganut satu pandangan teologi filosofis bahwa setiap perintah, setiap ada larangan atau ada perintah atau bahkan kebolehan pasti ada maqasidnya. Nah ini karena nggak mungkin gini logikanya itu nggak mungkin Tuhan itu memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu atau membolehkan sesuatu tanpa tujuan. Nah, di sini argumennya jelas ya. Karena Tuhan dalam hal ini pasti memberikan satu tujuan kemaslahatan bagi kehidupan hambanya. Tuhan tidak mungkin berlaku tidak adil. Tuhan tidak mungkin melakukan satu atau memberikan satu perintah atau larangan atau kebolehan kecuali di dalamnya pasti ada kebaikan atau good public atau kemaslahatan. Itu kaidah pertama. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang ada kemaslahatan yang belum kita ketahui. Maka kalau belum ketahui, kita belum mengetahui, jangan kemudian buru-buru menolak menolak teksnya. Melainkan kita harus mempelajari dengan sungguh-sungguh, mempertimbangkan struktur linguistiknya, fitur-fitur linguistiknya, bahkan konteks mikro makronya, konteks masa lalu, konteks kekinian. Bahkan juga kadang perlu melibatkan riset
ya, ilmu pengetahuan terbaru untuk mengungkap kira-kira apa sirinya. Misalnya perintah Tuhan mengenai keharaman babi misalnya, ya. Di situ perlu kadang harus melibatkan penelitian di dalam disiplin ilmu lain, sains, ya. Itu ada profesor namanya Profesor Mulatno itu meneliti tentang daging babi, ya, yang dalam judul bukunya, ya, itu memanusiakan babi, ya, judulnya. Di antara poin yang dia temukan kenapa babi diharamkan, ya, di dalam Al-Quran lahmul khinzir itu ada maqasidnya. Di antaranya adalah bahwa ternyata DNA yang paling dekat dengan manusia adalah DNA-nya babi, ya. Sehingga seolah kalau kita makan babi kita itu kanibal. Yang kedua, ya, kalau kemudian babi ini dikonsumsi secara terus-menerus justru menyebabkan kebertahanan, mempertahankan eksistensi manusia ini bisa tidak bertahan lama, ya. Padahal Quran mengatakan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Tuhan Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Di antara makna bentuk yang sebaik-baiknya adalah kebertahanan manusia menghadapi kehidupan ini. Buktinya, ya, ketika ada pandemi Covid, ya, itu kita manusia bisa bertahan menciptakan vaksin, sehingga alhamdulillah kita ini termasuk yang Allah takdirkan bisa bertahan melawan COVID-19 itu. Coba beberapa makhluk hewan itu kan sementara sudah habis, tidak ada lagi jenisnya. Kayak apa yang disebut dengan misalnya hewan dinosaurus, sekarang sudah ada, dulu pernah ada. Tapi kita manusia sampai sekarang masih bertahan fi ahsani taqwim. Nah, itu diantara sirinya, ya. Di samping sebenarnya kalau kita belum menemukan maqasid di balik ayat, kita harus tetap punya kesadaran teologis bahwa sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita belum menemukan dimensi maqasidnya atau sirinya atau rahasianya, kita harus meyakini bahwa suatu saat pasti akan ditemukan rahasia atau maqasidnya atau hikmahnya. Saya ingin kasih analog seperti kalau saudara itu datang ke dokter, ya. Saudara misalnya, ini teman-teman datang ke dokter, ya. Lalu oleh dokter setelah diperiksa, oh Anda sakit, misalnya sakit tipes. Ini obatnya, ya, yang merah itu kamu minum, ya, 2 kali, pagi dan sore. Yang hijau sekali saja, kemudian yang kuning itu 3 kali. Saudara tentu cukup percaya saja kepada dokter, butuhnya sembuh. Kalaupun dijelaskan kenapa yang kuning tadi itu 3 kali, yang merah itu misalnya 2 kali, atau yang hijau itu sekali, nalar Anda tidak sampai. Keterbatasan ilmu kita tentang resep yang diberikan kepada dokter itu tanda kutip memaksa kita percaya dan sami'na wa ata'na kepada nasihat dokter. Begitu juga kalau Tuhan bilang ini dan itu sementara nalar kita belum sampai, sudah percaya kepada Allah, sami'na wa ata'na, pasti dibalik ketidakbolehan atau keharaman memakan daging babi ada hikmahnya. Baik, itu kaidah pertama. Jadi ma min amrin au nahyin au ibahatin fin nusus ad-diniyah illa wa fihi maqasid awil maslahah, ya. Pasti ada maslahanya. Kaidah yang kedua yaitu apa? Maka kaidah yang kedua kemudian ihtiramun nusus ad-diniyah wa fahmu maqasidiya biduni ibadatin laha. Menjaga teks keagamaan, ayat-ayat Al-Quran itu fitur-fitur linguisnya harus dijaga. Tapi juga memahami maqasidnya, tanpa kemudian kita terjebak kepada penyembahan terhadap teks. Ini tanda kutip tentu yang dimaksud menyembah itu.
Karena jangan sampai kita ini terjebak kepada bingkai tekstualisme atau harfiah semata sementara melupakan maqasidnya. Saya ambil contoh itu. Ada sih memang kelompok Zahiriyah yang misalnya pokoknya bunyi teksnya begitu. Saya kasih contoh yang ekstrim ini. Di surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba Anda perhatikan. Kalau lihat terjemahan letterletnya atau harfiahnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan azan di hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Tuhan. Fas'au ila dzikrillah. Kalau kemudian kita ini memahami ingat, sekedar ingat, seperti bunyi teksnya, maka dengar azan, oh sudah ingat Allah, selesai. Tentu bukan itu yang dimaksud, bukan sekedar ingat Tuhan, oh saya sudah ingat Tuhan. Nah disinilah kita harus memahami maqasidnya. Yang dimaksud ingat Tuhan itu apa? Ya dengan mempertimbangkan sababun nuzulnya, ayat itu yang dimaksud yakni ada sholatil jumu'ah, melaksanakan sholat Jumat. Maka kalau sudah dengar azan di hari Jumat, semua aktivitas mestinya ditinggalkan untuk kemudian segera berangkat sholat Jumat. Nah disitulah maka Allah katakan apa? Wadarul baik, tinggalkanlah jual beli. Ini lagi-lagi kalau kita terjebak kepada tekstualisme, dikiranya hanya meninggalkan jual beli. Kalau misalnya saudara sedang main futsal, atau sedang sekak, atau mungkin sedang mengajar, atau mungkin sedang WA-an, atau sedang Facebookan, dengar azan, saya nggak kena ayat itu kok. Ayat itu bilang katanya wadarul baik, tinggalkanlah jual beli. Saya kan tidak sedang jual beli. Nah ini kalau cara berpikir seperti ini namanya kita tekstualis. Maka kita harus menangkap maqasidnya. Maqasidnya apa? Tinggalkanlah seluruh aktivitas kegiatanmu yang bisa melupakan dirimu dari mengingat Allah, yakni sholat Jumat. Maka ayat yang berbunyi wadarul baik itu dalam teori usul fikih namanya ala sabilil misal walaysa ala sabilil hasr. Itu hanya contoh saja. Contohnya jual beli. Kenapa kok contohnya jual beli? Karena umumnya masyarakat Arab saat itu adalah pedagang. Maka Tuhan kasih sampel yang umumnya berdagang. Maka nanti bagi petani ya tinggalkanlah ya aktivitas di sawahnya untuk sementara ya, mencangkul, mencabut rumput dan seterusnya tinggalkan. Oke. Jadi itu yang kedua kaidahnya. Yang ketiga ini at-tafriq bainal wasail wal ghayah fi fahmin nusus ad-diniyah. Tolong bedakan mana yang wasail, yang sarana dan mana yang tujuan. Karena nanti ada kadang-kadang ayat itu yang menjadi sampel adalah sarananya. Kalau sarana bisa sangat terbatas, bisa berlaku lokalitas. Sementara tujuannya dia bisa universal dan bisa madal haya sepanjang zaman. Ya. Nah, misalnya gini, contoh yang paling sederhana kalau di dalam haji misalnya. Dulu ya kalau kita baca hadis ya, Nabi haji naik unta, itu sarana. Ya. Maka kita kalau mau haji orang Indonesia tidak harus pakai unta. Yang penting tujuannya sampai ke Mekah, ke Baitullah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ya ilaihi sabila. Jadi ke Baitullah ya, yang sudah mampu. Nah, wasilahnya, sarananya bisa mengikuti perkembangan zaman. Bisa naik pesawat, bisa naik kapal, yang penting sampai ke sana ya. Ya ini ke Baitullah. Maqasidnya adalah kita bisa sampai ke Baitullah
Nanti setelah di sana akan menjalankan ritual-ritual haji sebagaimana diperintahkan Nabi, sekaligus juga memahami apa di balik ritual-ritual haji yang insya Allah pada satu saat juga akan jelaskan apa maqasidul haji itu ya. Apakah sekedar lari-lari, sa'i, tawaf, muter-muter, lempar jumrah, sementara lupa bahwa di balik ritual haji juga ada maqasidnya yang sangat berharga. Nah, satu saat mungkin kita akan diskusikan di lain waktu. Tapi prinsipnya saya ingin mengatakan jangan terjebak kepada wasail lupa maqasid. Maka di sini at-tafriq bainal wasail wal ghaya fi fahmin nusus ad-diniyah ya. Jadi contoh yang paling contoh lain saya kasih contoh ya. Di Quran dan di hadis misalnya bahwa zakat itu yang disebut itu antara lain kan makanan pokok ya. Makanan pokok itu kalau di dalam hadis Nabi diantaranya kan gandum atau kurma. Itu sebenarnya lagi-lagi wasailnya makanan pokok kurma. Begitu sampai ke Indonesia ya gantinya bisa beras ya. Nah, bahkan nanti kemudian bisa ndak zakat fitrah misalnya untuk zakat fitrah diganti wasailnya dengan uang, karena dengan uang ternyata lebih efektif ya untuk segera bisa beli roti atau beli nasi. Kata Imam Abu Hanifah, nah itu lebih pas berdasarkan maqasid tadi. Dengan uang, wasailnya uang, jadi zakat fitrah maka boleh pakai uang menurut mazhab Abu Hanifah. Menurut mazhab Imam Syafi'i harus makanan pokok. Tapi ada kondisi-kondisi di mana uang justru lebih efektif daripada dikasih beras ya. Karena kalau misalnya dikasih uang dia langsung bisa beli di supermarket ya, misalnya beli roti atau mungkin beli nasi bungkus di situ, langsung bisa dikonsumsi di saat hari raya Idul Fitri misalnya. Nah, itu disitulah tafsir maqasid saya kira menemukan urgensinya. Kadang-kadang wasilahnya bisa beragam, mana yang lebih efektif maka bisa ditempuh ya. Oke. Kemudian kaidah berikutnya adalah taqdimul maslahah. Ini kaidah yang keempat. Taqdimul maslahah al-'amma 'alal maslahah al-khassah. Mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus. Jadi sama-sama mengklaim ini maslahah, maka kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Ambil contoh misalnya kalau ada program pemerintah harus bikin bikin ring road atau jalan tol. Pasti ada pihak-pihak yang merasa terganggu mafsadahnya, terganggu kemaslahatannya. Mungkin ada penggusuran sebagian tanah atau bahkan rumah. Tetapi karena ini untuk kepentingan yang lebih umum, supaya transportasi lebih lancar, kemudian gairah ekonomi itu juga lebih maju, maka kadang-kadang pemerintah harus menempuh jalan menggusur dalam rangka taqdimul maslahah al-'ammah ala al-maslahah al-khassah, kan begitu. Oke, kaidah kelima ya, yang lebih penting ya di sini adalah at-ta'ammuq ya wa tadqiq fi fahmi maqasidi ma wara'an nusus ad-diniyah min khilali tadabbur wa tadhakkur fil Qur'an. Jadi dalam hal ini orang untuk bisa menemukan maqasid yahtaj ila at-tafakkur al-'amiq wa tadabbur ad-daqiq. Jadi berpikir yang mendalam dan merenungkan yang cermat. Jangan buru-buru misalnya bahwa ini maqasidnya, ayat ini maqasidnya adalah A, B, C tanpa ada perenungan yang mendalam. Ini saya kutip juga dari pandangan para ulama maqasid di Maroko yang saya ikut dengarkan juga ya. Jadi perlu perenungan yang mendalam. Kadang-kadang butuh berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan untuk merenungkan kira-kira apa ya maqasidnya, hikmahnya,
sirinya di balik ayat ini dan itu ya. Nah, ini makanya kita perlu terus ya menggali ayat-ayat Quran itu ya dengan terus memohon kepada Allah, karena saya pribadi punya satu keyakinan Quran itu seperti yambu'ul ma, ya, sumber mata air. Kalau digali maka air disedot terus, itu bukannya habis airnya, tapi akan terus ngetuk ya, nyumber ya. Begitu juga Quran. Sehingga saya sering mengatakan seberapa banyak saudara memberi perhatian terhadap Quran, maka sebanyak itu Quran akan memberi hikmah, ilmu yang bermanfaat buat Anda. Tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa ini? La Buddha, ya, yang ke-6, la Buddha min i'tibaril maslahah al-haqiqiyah wa laysa mujarrad al-maslahah al-wahmiyah. Kita harus benar-benar ya mempertimbangkan kemaslahatan yang hakiki, bukan hanya kemaslahatan yang bersifat wahmi. Wahmiyah itu hanya dugaan, persangkaan. Jadi supaya apa? Kita tidak terjebak kepada hawa nafsu. Saya ambil contoh yang sederhana. Misalnya orang bilang gini, wah saya ini gimana Ustaz? Kalau di Eropa situasinya dingin ya. Di antara cara menghangatkan badan itu ya dengan minum khamr ya misalnya. Itu maslahah Ustaz. Kalau dipraktikkan di Eropa, kalau di Indonesia kan tidak terlalu dingin. Coba di Eropa kadang-kadang -5, -1 ya, bahkan mungkin lebih dari itu. Sehingga butuh dihangatkan lewat minuman keras. Saya katakan tidak bisa. Ini namanya klaim maslahah, tapi bukan maslahah hakikiyah, tapi hanya maslahah wahmiyah. Kenapa? Sebab untuk menghangatkan badan ya, itu pertanyaannya apa? Hanya dengan minum khamr? Kan bisa dengan minum-minuman rempah-rempah, misalnya jahe ya, merica dan lain sebagainya, sebagaimana dulu para penjajah Eropa ya, Belanda ke Indonesia cari rempah-rempah karena sangat dibutuhkan ya. Jadi jangan buru-buru lalu ingin menghalalkan apa yang di dalam teksnya itu disebut haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jelas itu, suruh menjauhi. Maka tidak boleh klaimnya hanya klaim maslahah wahmiyah untuk menghalalkan sesuatu, padahal secara teksnya sudah jelas dilarang di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang ketujuh, dawabitnya adalah misalnya apa? Di sini dikatakan ya, saya menyebut mura'atut tertib fi tadbiqi wujuhil maqasid. Jadi harus urut, menjaga keruntutannya. Misalnya kalau ada ayat itu, contohnya di surat At-Taubah ayat 60 ya, ketika bicara tentang siapa-siapa yang berhak menerima zakat, di situ ada asnaf 8. Itu menunjukkan yang disebut pertama itu perlu didahulukan. Ya, Allah katakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi dan ila akhiril ayat. Itu berarti fuqara muqaddamun 'alal masakin. Karena fuqara itu lebih parah dari sisi ekonomi ketimbang masakin kan itu. Itu bisa dilacak nanti penjelasannya di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi misalnya. Kemudian yang dimaksud tartib di sini juga mestinya hal-hal, karena kemaslahatan itu kan kata para ulama maqasid dibagi menjadi 3. Ada maslahah yang bersifat daruri ya, emergensi, keharusan, ada yang hajiat, yang kebutuhan, ada yang tahsiniyat, ada yang hanya tahsiniyat atau estetika. Maka ini penting logika ini dibangun ya teman-teman. Misalnya kalau Anda misalnya beli HP misalnya, ini saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang tujuan daruratnya adalah sekedar untuk bisa komunikasi WA dan Facebookan, maka tidak harus beli HP yang mahal harga 20 juta, 30 juta. Ya, apalagi harus mereknya ini dan itu. Maqasid utamanya
Misalnya sekedar untuk bisa WA, bisa komunikasi, sudah itu. Nah, itu jadi harus didahulukan yang utama dulu ya. Nah, jangan kemudian misalnya contoh berpakaian ini. Anda yang teman-teman mahasiswi berpakaian jangan terjebak dulu pada keindahan atau gaya pakaiannya. Yang daruriyat di dalam pakaian itu, yang maslahah daruriyahnya apa? Yaitu tujuan pertamanya untuk menutup aurat, satrul aurat. Tapi satrul aurat saja kan tidak cukup. Ada kebutuhan yang harus disesuaikan. Makanya Anda menimbang nanti, oh kalau musim dingin berarti satrul auratnya harus pakai pakaian yang tebal. Kemudian kalau Anda harus tampil misalnya sebagai pembawa acara, Anda harus tampil lebih estetika ya, maka akan memilih pakaian yang serasi antara kerudungnya, bajunya sama bawahannya misalnya. Nah disitulah tapi yang jelas harus ada tertib ya, diutamakan yang daruriyat dulu, baru ke hajiat, baru ke tahsiniyat ya. Saya kira ini ya sedikit penjelasan mengenai kaidah-kaidah dasar dalam tafsir Maqasidi ya, teorinya tadi dan kaidah-kaidah dasar. Mudah-mudahan nanti bisa disambung di langkah-langkah metodologi dalam penafsiran Al-Quran ya, khususnya dalam penafsiran tafsir Maqasidi. Apa saja langkahnya? Saya sebenarnya sudah menyusun ya, langkah-langkahnya ada 9 saya bikin, tapi bolehlah saya beri penjelasan singkat dulu lah. Ini langkahnya langsung saya operasikan di dalam sebuah riset ya. Yang pertama, saudara harus menentukan tema riset dengan argumentasi yang logis dan ilmiah. Jadi ini penting diingat ya, persis seperti kalau Anda nulis skripsi, tesis maupun disertasi. Ketika Anda menentukan tema kan harus ada argumennya. Bagaimana fakta sosialnya, bagaimana fakta literaturnya, mengapa tema ini penting untuk dikaji. Itu harus dijelaskan dulu. Baru yang kedua, rumuskan problem akademiknya yang hendak dijawab di dalam riset. Mana blind spotnya, lalu Anda rumuskan problemnya. Misalnya Anda merumusnya, di antara rumusannya misalnya apa sebenarnya maqasid di balik pelarangan misalnya menikahi mahram ya, apa maqasidnya. Nah itu problemnya, kenapa mahram kok tidak boleh dinikahi. Ada sekian ayat misalnya menyebutkan bahwa menikahi mahram bagian dari perbuatan fahsya, atau dalam bahasa psikologi namanya incest, melakukan hubungan seksual yang dengan kakaknya, dengan adiknya. Nah, itu kalau dikaji pakai teori maqasid, kira-kira apa hikmahnya? Kita kok tidak boleh menikah dengan mahram, ya. Nah, itu harus jadi antara risetnya menyebut seperti yang dikatakan oleh Muhammad Syahrul, kalau orang menikah dengan saudara terdekat, itu dikhawatirkan justru kalau gennya terlalu dekat, hasilnya nanti anaknya kadang-kadang kurang bagus ya, bisa mengalami lemah mental, lemah akal dan sebagainya. Di samping kalau saya baca lebih jauh di beberapa penjelasan tafsirnya, di situ diantaranya apa? Kenapa kita sebaiknya menikah bukan dengan keluarga terdekat ya? Meskipun mungkin boleh ya, anaknya Pak D dengan anaknya Budi atau saudara sepupu, tapi sebaiknya yang jauh. Kalau yang mahram jelas diharamkan, yang dekat saja sebaiknya dihindari atau jangan dilakukan. Cari yang jauh menikah itu, supaya apa? Bertambah saudaranya, maqasidnya itu. Ya, misalnya yang Wonosobo dapat mana? Kalimantan, gitu kan? Ketika ke Kalimantan, Anda ada saudaranya di sana. Yang kedua, kalau terjadi konflik dalam rumah tangga, tidak merusak persaudaraan yang selama ini sudah terbangun. Coba Anda bayangkan kalau Anda menikahi anaknya Pak D, selama ini Anda sudah bagus dengan Pak D Anda. Tapi kemudian dengan anaknya Pak D itu Anda konflik. Bahkan sampai misalnya perceraian, kan jadi agak terganggu. Keharmonisan persaudaraan yang selama ini sudah terbangun lewat jalur nasab.
ya, karena masih satu simbah. Tapi begitu Anda menikahi anaknya, di samping Anda nggak bertambah keluarga, kalau ada masalah dalam rumah tangga, itu bisa merusak atau setidaknya mengganggu komunikasi berikutnya. Oke. Nah, kemudian apa? Ini. Yang ketiga ini yang tadi sudah saya singgung, yaitu apa? Kita memanfaatkan teori tafsir tematik atau tafsir maudhu'i, mengumpulkan ayat-ayat yang setema, didukung dengan hadis-hadis yang terkait dengan isu riset. Yang keempat, membaca dan memahami ayat-ayat secara holistik, jangan parsial. Ya, terkait dengan isu riset melalui gimana cara bacanya? Baca terjemahnya dulu, cari kamus-kamus bahasa Arab yang otoritatif, kitab-kitab tafsir ya. Jadi tafsir Maqasidhi tidak dalam konteks ingin meninggalkan secara tiba-tiba terhadap produk-produk tafsir para ulama. Justru tafsir-tafsir para ulama ini juga bisa menjadi bahan kita untuk mempertajam, untuk menganalisa, untuk mengembangkan tafsirnya. Ya. Makanya kaidahnya juga al-muhafadhu ala al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah yang kelima, mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistemik sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji. Jadi misalnya kalau saya sederhananya begini, kalau mau menggarap tentang tafsir Maqasidhi, misalnya membahas tentang ayat-ayat jilbab, ya saudara rumuskan dulu apa pengertian jilbab itu, ya. Lalu Anda melakukan ta'dilun nusus, mengapa ada perintah berjilbab, bagaimana apa itu nanti konteksnya, ya tak? Baru kemudian Anda akan mengungkap apa maqasid di balik perintah jilbab, yang kemudian tentunya akan diuraikan berdasarkan teori-teori maqasid yang ada. Yang keenam, melakukan analisa kebahasaan terkait dengan kata-kata kunci untuk memahami konten ayat. Jadi kalau bicara jilbab itu secara umum apa? Pakaian yang longgar misalnya. Berarti ini menjadi keyword ketika kita mengklaim berjilbab yang syar'i, setidaknya bukan pakaian yang ketat. Ya, misalnya kan gitu ya. Kemudian rujuk kamus bahasa Arab yang otoritatif. Kamus apa itu yang otoritatif? Di antaranya misalnya apa itu Anda bisa rujuk misalnya apa? Maqayisul Lughah ya, karya Ibnu Faris ya. Atau misalnya apa itu yang ditulis oleh Al-Afriqi ya. Itu salah satu kamus bahasa Arab Lisanul Arab ya, atau misalnya juga Tajul Arus ya, itu juga bisa, itu rujukan kamus-kamus yang otoritatif ya. Maqayisul Lughah, Tajul Arus, kemudian Lisanul Arab, kemudian apa itu Mu'jam Mufahros li Alfadil Quran, karya misalnya yang ditulis oleh siapa ulama yang sangat terkenal itu Ar-Raghib Al-Asfihani. Itu kamus-kamus otoritatif. Kemudian kitab-kitab tafsir, mulai dari tafsir misalnya yang pertama kali Muqatil bin Sulaiman, Tobari, tafsir-tafsir lama itu perlu dirujuk karena biasanya menggunakan analisa kebahasaan juga ya. Dan merujuk pada apa itu syair-syair Arab, sehingga apa? Ada kedekatan kosakata yang dipakai oleh Quran dengan masa di saat Quran turun itu seperti apa, kan gitu. Oke, kemudian yang ketujuh apa? Memahami konteks histori sababun nuzul yang mikro maupun makro, konteks kekiniannya untuk menemukan maqasid dan dinamikanya ya. Ini penting sekali ya. Saya ambil contoh sederhananya misalnya begini ya. Kalau saudara tidak memahami tentang misalnya kenapa ada apa itu keharusan seorang perempuan ketika pergi jauh harus ditemani mahram. Entah itu bapaknya, kakak laki-lakinya, atau mungkin suaminya. Ya, meskipun suami sebenarnya bukan mahram tapi boleh menemani. Ya. Itu kalau Anda tidak memahami konteks historisnya, ya, bisa saja kemudian sangat kaku. Sehingga tidak boleh. Anda punya anak perempuan mau kuliah ke Mesir misalnya karena nggak ada kakaknya yang kuliah di sana, lalu nggak jadi kuliah. Tapi kalau Anda pahami
pahami konteksnya akan ketemu bahwa maqasid dari konsep mahram tadi ketika perempuan pergi jauh sebenarnya li salamati almar'ah wa amniha, menjamin keselamatan dan keamanan perempuan. Sehingga ketika maqasid ini terpenuhi misalnya dengan cukup diantar saja ke mana? Ke bandara, nanti di sana setelah sampai Mesir dijemput oleh KBRI, teman-temannya di sana, sudah aman. Oh, saya sudah sampai Mesir, Pak. Sudah ketemu teman-teman di sini, sudah dapat syakoh apartemen. Saya sudah mulai kuliah, sudah aman, bismillah. Nanti di sana kalau mau kuliah, pergi-pergi, cukup ditemani teman-teman perempuannya, yang penting aman, dan itu bisa mengganti kedudukan mahram. Oke, kemudian yang ke-8 yaitu apa? Membedakan pesan-pesan ayat Quran, mana yang merupakan aspek wasilah, sarana, teknis implementatif, dan mana yang merupakan tujuan inti, yang fundamental filosofis, mana yang maqasidnya. Itu harus juga ditegaskan. Karena kalau ini tidak, nanti orang jadi kaku. Contoh sederhana lagi misalnya Pak, bisnis online. Kalau dulu yang namanya bisnis itu ya malah barter, tukar-menukar, belum ada uang. Sekarang uang sudah digantikan dengan transferan, pakai dana, pakai istilahnya pakai SMS banking. Anda nggak harus langsung ketemu orangnya. Itu kan sarana model bisnis di era milenial. Kalau Anda masih kaku pakai fikih lama, nanti kesimpulannya pasti nggak boleh. Nah, yang esensial di dalam Quran apa? Yang penting terhindar dari gharar, tipu daya. Kemudian yang penting barang yang diperjualbelikan adalah halal, thayyibah. Dan yang ketiga ada antarodin, saling ridho. Ya sudah, itu prinsipnya. Ya, sehingga soal sarananya bisa berbeda-beda dan beragam. Yang ke-9, menganalisa dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori maqasid, baik aspek nilai maqasidnya, kemudian al-ab'ad al-maqasidiyahnya. Jadi ini masuk kategori hifdzun naslnya seperti apa, hifdzuddinnya di mana, hifdzul aqalnya pada aspek apa, dan seterusnya. Sampai ke hierarkinya, mana aspek hajiatnya, mana aspek daruriyatnya, mana aspek tahsiniyatnya. Itu diurai. Nah, ketika sampai di situ, saya kira disinilah al-fariq baina at-tafsir al-maqasidi wa tafsir yang al-ghair al-maqasidi, ghairil maqasidi, ya. Kemudian yang ke-10 ini closingnya, kesimpulan, ya, ambil kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab perumusan masalah secara komprehensif sebagai jawaban anil masail al-akademiyah al-muqaddamah fi al-muqaddimah. Jadi ambil kesimpulannya apa? Setelah Anda riset, kesimpulan dari riset ini berdasarkan analisa tafsir maqasid adalah 1, bla 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 bla, 2, bla 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 bla, 3 apa? Sesuai dengan rumusan masalah yang Anda kemukakan di dalam riset Anda. Saya kira ini ya mudah-mudahan meskipun mungkin belum sepenuhnya bisa clear, nanti pelan-pelan saudara akan bisa menerapkan bagaimana melakukan riset tafsir maqasidi. Hadza minni wallahu alam bissawab, wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.